warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan basmalah untuk materi kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang isim, ya. Isim kategorinya dibagi menjadi isim nakiroh dengan isim ma'rifat, ya, atau ma'rifah. Nah, apa sih isim nakiroh itu? Isim nakiroh itu kuncinya adalah umum. Bahasa Arabnya adalah al-ismul ladzi yadullu ala syai'in ghair muayyan. Isim, ya, yang menunjukkan pada sesuatu yang tidak tertentu, alias umum. Nah, kita bahas satu-satu. Apa saja tuh isim nakiroh dan bagaimana? Isim nakiroh itu adalah isim yang di dalamnya tidak ada alif lam, tidak juga idhofah. Idhofah itu berarti tidak terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih, ya. Nah, kalau ada kata-kata yang tidak pakai alif lam misalnya, ya, kitabun. Ada alif lam? Tidak. Berarti dia termasuk isim nakirah karena dia tanpa alif lam dan memang ditanwin, ya. Oke. Sementara yang nomor 2 tidak pakai idhofah. Ingat, semuanya dua-duanya dicoret, ya. Itu berarti tidak boleh, ya. Yang tidak pakai idhofah itu artinya dia tidak memiliki mudhof ilaih. Nah, contoh katanya yang tadi hanya kitabun saja. Kitabun saja, ya. Seandainya nanti diganti kata ini, kitabun ini diganti menjadi kitabi, nah, ada domir kepemilikan yaitu ana di situ, maka kata ini bukan kata nakiroh lagi. Kenapa? Karena sudah bersambung dengan iya domir atau domir ana sebagai kepemilikan yang menjadi mudhof ilaih. Kitab adalah mudhof, iya-nya adalah mudhof ilaih. Ini berarti salah. Ini bukan lagi nakiroh, ya. Yang nakiroh hanya kitabun saja yang tadi, yang tidak pakai alif lam, juga tidak memiliki mudhof ilaih atau tidak terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Begitu ya. Oke, itu nakiroh. Sekarang yang ma'rifat. Nah, ma'rifat ini banyak, ya. Mari silakan. Ma'rifat itu artinya apa? Berarti ismun dalun ala syai'in muayyanin. Isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang khusus, yang tertentu. Makanya kata kuncinya adalah khusus, ya. Ini berarti kalau ada isim-isim yang ada di bawah ini, berarti dia termasuk adalah isim ma'rifat. Apa saja? Yang pertama, domir. Sebagaimana yang kemarin sudah dipelajari, kata ganti. Apabila ada domir, baik yang mustatir, ya, maupun yang domir munfasil maupun domir yang mutasil, maka itu adalah kategori ma'rifat. Kalau ada kata-kata huwa, maka huwa itu sudah isim ma'rifat, ya. Begitu. Jangan dianggap atau ditarik ke dalam bahasa Indonesia. Dia itu siapa? Mr. X. Tidak. Karena apa? Karena dalam bahasa Arab penggunaan domir akan boleh digunakan jika sudah ada isim zahirnya terlebih dahulu. Contoh, misalnya ja'a al-ustadzu, ya. Ja'a al-ustadzu, telah datang seorang ustadz, ya. Baru nanti kategorinya huwa, misalnya yahmilu kutuban katsiratan. Nah, huwa, kategori huwanya ini nih, itu kan domir tuh, ya. Dia sudah menjadi ma'rifat karena dia menjelaskan atau menggantikan kata al-ustad yang sudah disebutkan sebelumnya. Seperti itu. Oleh karena itu, isim domir termasuk ma'rifat seluruhnya. Oke, yang kedua apa? Yang kedua adalah isim alam. Isim alam itu adalah nama orang, nama tempat, atau nama kejadian yang fenomenal. Misalnya tsunami kayak gitu, ya. Nama orang seperti siapa?
ya nama orang. Ahmad, Khalid misalnya seperti itu, Mahmud, maka dia termasuk isim alam. Isim alam yang memang sudah ma'rifat. Seperti itu, ya. Jakarta, Bogor, Surabaya, Palembang, maka semuanya adalah nama tempat. Nama tempat termasuk di dalamnya adalah isim ma'rifat, ya, sudah khusus. Oke, yang ketiga adalah isim isyarah. Ini juga sudah kita bahas. Ya, isim isyarah adalah kata tunjuk yang hadza, hadzani, haulai, hadhihi, hatani, haulai, yang itu ya. Insya Allah paham, masih ingat ya. Yang selanjutnya adalah yang khusus apa? Isim mausul. Jadi isim mausul itu adalah ma'rifat. Alladzi, alladzani, alladzina yang kemarin itu termasuk isim ma'rifat ya. Oke. Yang selanjutnya adalah yang memang isim yang yang didahului oleh alif lam. Artinya dia yang tadinya tadi kitabun menjadi al-kitabu gitu. Ya, ada alif lamnya. Setiap isim yang ada alif lamnya maka dia sudah termasuk isim ma'rifat. Jangan lupa apabila sudah ada alif lam maka haram hukumnya ditanwin. Ya, karena kalau sudah pakai alif lam tidak boleh lagi ada tanwin. Jadi silakan dipilih mau pakai alif lam atau memang ditanwin. Kalau dia pakai alif lam maka dia masuk ke dalam ma'rifat. Sementara kalau dia ditanwin dengan tanpa alif lam dia termasuknya adalah nakirah ya. Yang terakhir adalah mudhof ilal ma'rifah. Dia itu diidhofahkan kepada ya isim ma'rifat yang tadi itu, yang tadi disebutkan begitu ya. Contohnya gimana? Misalnya ada kata kitabuhu, ada kitab, ada kata hu, berarti dia ini ada mudhof, ini mudhof ilaih, diidhofahkan kepada yang ma'rifat. Lihat hu-nya termasuk yang mana? Domir kan? Kalau dia hu-nya itu domir termasuk yang isim ma'rifat, ya sudah kitabuhu juga disebut isim ma'rifat. Dengan kata lain, yang penting apabila terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih, maka itu juga sudah disebut isim ma'rifat. Ya. Oke, semoga bisa dipahami. Sekarang lanjut ke bagian bawah. Kita akan kaji makna alif lam yang kadang-kadang terlupakan nih ya. Ada apa di bagian makna alif lam? Ma'ani al ya. Makna yang terkandung di dalam alif lam. Ada dua kategori besar di dalamnya. Yang pertama ahdiyah ya. Yang kedua adalah jinsiyah. Yang ahdiyah ini kata kuncinya adalah ahdun. Ahdun bukan berarti yang istilahnya hutang, bukan. Tapi ahdun artinya yang di memori, yang di otak gitu loh. Ya. Nah, dia terbagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama ahdu zikri. Zikri kata kuncinya adalah zikr, disebutkan ya. Yang seperti apa itu li'ahdi zikri? Li'ahdi zikri ini awalnya kita gunakan isim nakiroh, tetapi kemudian dilanjutkan dengan penggunaan alif lam. Contoh, misalnya ja'a rojulun, telah hadir seorang laki-laki, tapi rojulunnya masih nakiroh, masih umum, nggak tahu siapanya dan bagaimananya ya. Maka lanjutan kalimatnya adalah ar-rojulu sholihun misalnya. Laki-laki itu ada apa ini? Ada alif lam. Laki-laki itu soleh sekali. Oke, maka pertama rojul tidak pakai alif lam alias nakiro, sementara yang selanjutnya adalah dipakaikan alif lam. Ini disebutnya li'ahdi zikri karena memang sudah disebutkan sebelumnya ya. Paham ya? Nomor 2 adalah li'ahdil huburi. Li'ahdil hubur, kata kunci hubur adalah yang hadir saat ini. Berarti menunjukkan sesuatu yang saat ini
sedang berlangsung. Contoh, al-yaum, tuh, ya, al-yaum. Kalau mau dijadikan mubtada berarti al-yaumu, al-yaum, yaumul sulasa. Nah, hari ini adalah hari Selasa. Al-yaum mubtadanya, yaumus sulasa, mudhof ilaih adalah khobarnya. Maka kategori al-yaum yang menggunakan alif lam ini itu disebutnya adalah li'ahdil huburi, seperti itu. Ya, oke. Sementara yang ketiga adalah li'ahdil zihni. Li'ahdil zihni yang sudah ada nempel di otak kita, di memori kita. Dan untuk orang banyak juga sama. Artinya persepsi kita dengan orang lain juga sama, ya. Contoh misalnya kita bicara tentang al-ustadz, seorang ustadz, tetapi yang dimaksud adalah ustadz pengajar nahwu, ya, atau ustadzah lah, ustadzah, ya. Kalau ada kata li'ah di zihni, misalnya ada sekumpulan anak-anak mahasiswa PBA nih, misalnya dia mengatakan, salah satunya ada mengatakan ja'at al-ustadzatu, ja'at al-ustadzatu, telah hadir, ya, telah datang al-ustadzatu, ustadzahnya. Itu kan pakainya ja'at al-ustadzah, ustadzahnya menggunakan alif lam. Tetapi mereka itu adalah PBA, anak kelas PBA yang pada saat itu akan belajar materi nahwu misalnya. Nah, siapa pengajarnya? Saya misalnya. Maka kategori al-ustadzatunya itu berarti di otak antar mereka, ya, antara yang mengucapkan dengan yang mendengar itu sama, bahwa yang hadir itu adalah ustadzahwati, seperti itu. Paham ya kira-kira? Oke. Sekarang bagaimana dengan yang jinsiyah? Alif lam jinsiyah. Alif lam jinsiyah itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama libayanil haqiqah, untuk menjelaskan pada hakikatnya, seperti itu, ya. Sementara yang kedua adalah lil istighraq. Lil istighraq itu berarti secara keseluruhan, ya, untuk keseluruhan, syumul gitu loh, ya, seluruhnya. Yang libayanil haqiqah contohnya apa? Ar-rajulu asbaru minal mar'ati. Ar-rajulu asbaru minal mar'ati. GR, ya. Laki-laki nih, lihat libayannya, pada hakikatnya jauh lebih sabar daripada perempuan. Tetapi kategori alif lam di sini karena hanya libayanil haqiqah, bukan berarti menyatakan seluruh laki-laki di dunia itu lebih sabar daripada perempuan, akan tetapi disesuaikan dengan situasi dan kondisinya, ya, muktadal halnya. Rojulnya ya yang mana dulu gitu loh, yang lebih sabar daripada perempuan. Inilah yang disebut libayanil haqiqah, ya. Sementara yang kedua adalah lil istighraq. Lil istighraq itu berarti seluruhnya masuk ke dalam kategori tersebut. Contoh, alhamdulillahi, ya. Jadi segala puji, setiap puja-puji, seluruhnya tanpa terkecuali itu adalah lillahi, hanya milik Allah dan untuk Allah saja, seperti itu. Jadi alhamdu menggunakan alif lam begini itu tidak hanya karena mubtada saja, akan tetapi karena dia lil istighraq. Demikianlah materi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.